Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izinnya. Biasanya aduh, ada kultum yang lagi lama lagi. Saya baru nemu di sini, sampai nggak bisa napas tadi. Cepet banget ya, bilangnya ya. Luar biasa. Imamnya kayak napasnya nggak berarti. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak lama ya, paling lama 7 menit lah ya, sesuai pesanan. Ada 3 penyebab pahala puasa gugur ya, minimal ini. Hati-hati nih 3 ini. Kenapa? Karena hadis populer, hafal ya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang berpuasa, banyak. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illal ju', cuma dapat ju', apa ju'? Lapar, wal atas, dahaga. Kenapa bisa seperti itu? Sebagian para ahli hadis itu mengartikan ada 3 penyebab minimal. Hati-hati, 3 ini. Yang pertama, pahala puasa akan gugur oleh sebab pertama, menggunjing. Jangan sekali-kali ngomongin, bahas keburukan orang lagi puasa. Tapi nyebelin dia, sudah maafin ya. Jangan dibahas, jangan dibicarain, jangan didiskusikan lagi puasa. Pengunjing, kekurangan dia tuh dibahas, itu dicari-cari kesalahannya. Yang kedua, mengadu domba, biar orang tuh pada berantem. Subhanallah. Ini orang yang seperti ini sebabnya satu, hatinya sakit gitu. Kenapa bisa sakit? Jarang zikir ya. Perbanyak zikir, kalau bisa, kalau zikir getarkan ke hati, biar hatinya bergetar sehingga dia jadi lembut gitu, nggak keras. Mengadu domba, kemudian berbohong, dusta, hobi bohong, tukang ngibul, lagi puasa ngibul, senang orang bohong gitu. Awas, hati-hati. Yang pertama. Yang kedua, puasa bisa gugur pahalanya oleh sebab di hatinya muncul ria, pamer, ingin dipuji oleh orang, disanjung orang. Oh, hebat puasa. Kata Rasulullah SAW, di antaranya hatinya muncul ria, ingin dipuji, disanjung oleh orang ya. Kemudian ingin dilihat, dinilai oleh orang. Orang begitu, watak asli manusia kan begitu. Kalau dilihat sodako, dilihat orang, senang dia. Tapi kalau dia nggak ada ngelihat deh. Usahakan dilatih hatinya itu, buang jauh-jauh pamer, ingin dilihat. Cukup dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah saja, biar Allah yang nilai. Awas, percuma kalau kita sudah lapar, haus dari pagi sampai sore tapi pamer, gugur itu pahalanya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, jangan sekali-kali berbuka dengan barang haram, apapun bentuknya. Perlu diketahui, pengaruh ketika keluarga kita, maaf,
hasil korupsi, habis bohong lah duitnya itu, kasihkan ke istrinya sama anaknya. Itu ada dua efek bisa penyebabnya. Akibatnya ketika keluarga kita diberikan barang yang haram, apa itu? Itu terasa berat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan ada, saya ingin itu sholat tahajud, bangun jam 3, cuman ambil air wudhu susah sekali itu. Kenapa? Berat. Jangan-jangan ada harta yang kurang halal, bukan haram, kurang halal. Hati-hati. Yang kedua, penyebab ketika keluarga kita, anak kita diberikan barang yang haram, yang subhat lah, halal gua subhat. Hati-hati. Itu keluarga tersebut akan malas ibadah. Coba praktekin. Jangan sampai ya, kita merasa, terutama suami ini, tolong lebih baik ya, sederhana usahanya, tapi Allah ridho. Allah ridho daripada banyak hasil nipu orang, bohongin orang, tapi Allah nggak ridho. Akhirnya apa? Anak keturunan itu belangsak semua. Kita sudah meninggal nih karena diberi barang haram. Anaknya kasihan, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Makanya tolong habis sholat baca doa Rabbij'alni muqimas sholat. Itu doanya Nabi Ibrahim itu. Seorang nabi, seorang rasul doa seperti itu. Bayangin aja Bu, Nabi Rasul dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih doa Rabbij'alni muqimas sholat wa min zurriyati. Kalau doa tolong zuriyahnya di bawah. Siapa zuriyah? Anak kita, cucu kita, keturunan kita sampai akhir dunia ini. Jangan doa ya Allah, mudah-mudahan anak saya rajin sholat, cucunya di bawah, keturunan kita. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan dalam Al-Quran, Rabbij'alni muqimas sholat. Awas, disambung tuh, wa min zurriyati. Siapa zuriyah? Anak kita, cucu kita sampai akhir dunia ini. Terakhir kami tutup dengan hadis Nabi yang kedua. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa. Ditambahan memperkuat hadis tadi. Apa itu? Membicarakan keburukan, kekurangan orang. Tapi ngeselin dia juga sering begitu. Sudah, nggak usah ikuti, nggak usah ikuti. Dia biarin dia. Yang pertama, yang kedua kata Rasulullah SAW, an-namimah, ngadu domba. Seneng tuh kalau si A sama si B berantem tuh seneng banget. Hati-hati tuh, jangan dekati orang seperti itu. Sukanya mengadu domba biar orang tuh pada benci-benci, saling salah menyalahkan. Yang ketiga, bohong. Bukan bohong, awas. Ditanya suami, tolong Bu jujur. Suami juga harus jujur sama istri. Jaga kejujuran, contohkan kepada anak kita agar anak kita mengikuti menirunya. Yang keempat, awas, jaga mata ya, jangan memandang hal-hal yang syahwat ya, gambar-gambar, maaf, gambar-gambar yang tak senonoh atau video yang gak benar, tolong dikontrol anak kita, jangan sampai puasanya sia-sia. Yang terakhir, sumpah palsu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.